Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Allahumma astur awrati wa mar'ati ya hayy ya qayyum bi rahmatika astaghith. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang saya hormati panitia daripada peringatan Isra Mi'raj maupun penyambutan daripada masuknya bulan suci Ramadan, kemudian juga pengurus daripada Musholla Al-Mubarakah dan juga Al-Mubarak ya, dan juga para bapak-bapak Bapin ya, Bapin Kamtibmas, begitu juga dari perwakilan kelurahan, Bapak RW, Bapak RT, tokoh-tokoh masyarakat, para asatid, para alim ulama juga, para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita panjatkan syukur kepada Allah yang mana kita dijadikan umat Nabi Muhammad, Pak. Dek, dek. Woi. Ini kecil-kecil galak-galak semua ini. Kita bersyukur karena kita dijadikan umat Nabi Muhammad, umat yang paling mulia, umat yang paling bahagia, umat yang paling disayang sama Allah, umat yang paling dijaga oleh Allah. Ini umat Nabi Muhammad.
Makanya kita lihat kehidupan umat Nabi Muhammad, ciri khas umat Nabi Muhammad bahagia Pak. Ciri khas umat Nabi Muhammad adalah bahagia. Setiap saat bahagia, setiap hari bahagia. Datang Jumat bahagia, ganti bulan bahagia, ganti tahun pun bahagia. Lihat umat Nabi Muhammad. Kalau ada umat Nabi Muhammad ngaku umat Nabi Muhammad nggak bahagia gitu, kita malah curiga Pak. Ini pemahaman dari mana gitu. Umat Nabi Muhammad senantiasa melakukan kebahagiaan. Datang Isra Mi'raj kita bahagia, adain Isra Mi'raj ya. Coba lihat deh, kita ngadakan Isra Mi'raj tujuannya juga bahagia nggak nih? Bahagia Pak. Datang bulan Maulid kita juga bahagia. Datang daripada Ramadan kita juga bahagia. Masuk daripada haji juga kita bahagia ya. Acara tasyakuran rumah, pindahan rumah ya kita bahagia. Khitanan juga bahagia. Kawinan juga, apalagi kawin lagi lebih bahagia. Artinya umat Nabi Muhammad ini hidup ini senantiasa bahagia. Kita selesai sholat 5 waktu juga kita bahagia. Bangun subuh juga kita bahagia ya. Jadi umat Nabi Muhammad ini diberikan satu kehidupan ini untuk berbahagia. Mengapa? Karena doa umat Nabi Muhammad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selamat dari neraka. Senang dunia, senang akhirat. Enak kan? Ini khusus untuk umat Nabi Muhammad ya. Makanya umat Nabi Muhammad nggak usah banyak-banyak macam-macam. Umat Nabi Muhammad ini enjoy aja, jalanin semua dengan baik, nggak usah rasa takut macam-macam Pak ya. Apa itu takut macam-macam, udahlah, semua itu akan berjalan. Badai itu pasti akan berlalu ya. Yang nggak berlalu cuma orangnya doang ya. Ada badai sudah berlalu, lu masih mikirin badai terus, makanya nggak berlalu-lalu buat ente, buat yang lain udah lewat Pak. Betul? Jadi hidup ini bikin enak Pak. Nggak usah kita hidup bikin susah, nggak usah Pak. Mau gitu datang tsunami pun tunggu saja, sebentar juga lewat Pak. Mau puting beliung juga sebentar juga lewat. Mau gempa bumi sebentar juga lewat. Orang mati juga sebentar lewat kok ya. Artinya apa? Hadapi semua itu dengan baik. Nggak usah kita orang galau. Masalah COVID aja dulu kita gimana? Kacau ini Pak ya. Wah ini COVID kelihatannya akan setahun 2 tahun nggak habis. Habis itu sampai 5 tahun pun mungkin tidak akan selesai. Akhirnya selama-lamanya COVID tidak akan selesai. Akhirnya COVID-nya selesai sendiri Pak. Capek, yang nggak selesai ente-nya doang. Bener nggak? Yang capek kitanya doang. Lu mikirin COVID, lu malah kena COVID sendiri Pak. Yang nggak mikirin COVID selamat semua Pak. Semuanya selamat Pak ya. Kenapa sedemikian rupa? Ingat, yang mengatur ini bukan manusia Pak. Kalau manusia mengatur segala sesuatunya Pak, tambah kacau Pak. Semua diatur manusia, tambah kacau, tambah kacau, tambah kacau. Barang yang nggak diatur manusia, justru Tuhan yang mengatur secara alami. Justru itu yang paling indah dan itu yang paling baik ya. Paling indah Pak. Dulu waktu zaman-zaman dulu Pak, kalau yang namanya wabah, itu wabah itu nggak ada sedunia Pak. Sejarah tidak pernah mencatat ada wabah saat dunia itu nggak ada Pak, kecuali zaman sekarang. Kalau yang namanya wabah Pak, nggak ada wabah berbulan-bulan Pak, apalagi bertahun-tahun. Coba lihat sejarah dunia, pernah nggak wabah sedunia? Satu, nggak pernah. Kedua, pernah nggak wabah itu sampai bertahun-tahun? Nggak ada Pak. Pernah nggak dulu yang namanya di saat wabah orang dulu ada satgasnya gitu? Pernah nggak satgas wabah itu? Nggak ada Pak. Kenapa wabah sekarang ini kok nggak habis-habis? Karena ada satgasnya. Bener nggak? Coba satgas dibubarin, bubar Pak. Betul? Mulai dari kelurahan kita usul bubarin satgas. Selesai Pak,
Bener Pak, sumpah selesai ya. Yang nggak selesai itu karena apa? Karena ada jabatan satgas, ada honornya, ada gajinya, ada, ya otomatis nggak selesai Pak. Kalau selesai pensiun dia pusing itu. Oh ya, udah gajinya kecil, ini kecil, dapat satgas lumayan lumayan Pak. Jadi memang begitu Pak, penyakit apapun kalau dilepas begitu saja hilang dengan sendiri kok ya. Semua coba sekarang DPD dibuatkan satgas, nggak bakal selesai itu sampai kiamat, nggak bakalan selesai ya. Terus apa lagi, berbagai macam penyakit coba bikin satgas, kalau nggak berkepanjangan ya, berkepanjangan Pak. Nah sekarang faktanya kan sudah berubah semua. Kenapa berubah semua? Ya itu tadi, orang sudah hilang kepercayaan, orang sudah hilang segala-galanya, udah capek Pak, udah capek. Makanya sekarang naik pesawat udah ya enjoy aja, betul nggak? Udah enjoy Pak. Sekarang di Masjidil Haram di Mekah, yang paling sensitif Pak. Indonesia masih enjoy. Indonesia apa? Kumpul-kumpul etik doang. Di Masjidil Haram apa itu? Sedunia kumpul, berbagai macam negara kumpul segala macam kan gitu ya. Sekarang udah dibebasin, enjoy aja. Kenapa? Ya memang begitu. Malah sekarang bermunculan lagi. Apa munculannya? Saling tuding menuding, saling tuduh menuduh siapa yang merekayasa urusan COVID ini. Tuh lihatin, nanti lama-lama kebongkar. Akhirnya ujung-ujungnya kita dibodoh-bodohin juga ya. Ujung-ujungnya kita gitu. Mau nggak mau jawabannya kita bodohin juga. Kenapa? Ya faktanya buktinya begini ya, buktinya begini Pak. Dunia udah capek, dunia capek, sono capek, sini capek, akhirnya sini ikutan capek juga kan. Kalau mau capek, kalau masih semangat ya lanjut aja Pak. Jadi umat Islam itu sebetulnya itu bahagia, nggak ada masalah apa-apa. Kenapa? Karena yang mengatur alam semesta itu tuh Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita mau masuk bulan Ramadan, makanya dilihatin aja, begitu masalah penyakit, begitu masalah wabah, begitu masalah kriminal, begitu pasti disadarkan ini di dunia ini itu adalah umat Islam. Jadi ini ada orang-orang yang mengatur di dunia luar ini bagaimana umat Islam dikriminalisasi setiap saat ya. Coba sekarang, kenapa sekarang ini kok diisukan nanti mau menjelang Ramadan kriminal akan meningkat? Kenapa yo? Karena minyak mahal. Bener nggak? Minyak mahal, semua kok mahal, ini mahal, pekerjaan pensiun pada kosong, nggak ada kerja, di PHK, betul? Akhirnya jadi apa? Kriminal. Jawabannya gara-gara Ramadan tuh kriminal. Bukan Ramadan Pak ya. Karena umat Islam sebetulnya itu enjoy. Masuk Sya'ban senang, masuk apalagi Rajab ya senang, masuk daripada Ramadan ya senang juga. Lah kalau orang senang masa sih berbuat jahat? Halo? Orang senang nggak bakal berbuat jahat Pak. Yang berbuat jahat orang susah ya. Orang yang serba susah Pak, kalau hidupnya susah maka susah, ini susah itu susah, ya sudah nekat sudah. Daripada susah sendirian, susah bareng-bareng. Itu prinsip orang yang susah ya. Tapi kalau orang yang bahagia, ya dia akan bahagia sendiri. Kalau perlu ajak teman-teman juga bahagia bareng-bareng Pak. Nah disinilah makanya kenapa kita ini menyambut daripada bulan Ramadan ini diperintah oleh Nabi SAW. Sampai beliau mengatakan, man fareha biduhulir Ramadan haramallah jasadu ala nar. Barang siapa yang gembira masuknya bulan Ramadan, maka Allah akan haramkan jasad orang itu dari api. Ini baru kita senang mau datangnya Ramadan.